Pendeta kecil, aku akhir-akhir ini sering bermimpi tentang ular. Apakah kehamilan istriku tidak stabil? Paman, kamu sering bermimpi tentang ular karena ada masalah ginjal. Jangan terlalu olahraga berat dan jangan bermain dengan ibu-ibu lainnya. Baiklah, di kantor saja setiap hari, kamu bermain dengan ibu yang mana sih? Kaki kakak sudah sembuh kok. Kakak, lain kali jangan melompati tembok ya. Kalau keluar sekolah lewat pintu depan saja. Melompati tembok? Bukannya kamu jatuh dari tempat tidur? Apakah Yaya salah hitung? Yaya coba hitung diri sendiri. Dalam ramalan tertulis, hari ini Yaya ada orang baik, harus berbagi makanan separuh untuk menjalin hubungan baik. Apa arti orang baik? Di buku tertulis, orang baik adalah orang yang seperti keluarga, mencintai dan membantu Yaya. Mama, kamu datang untuk cari Yaya? Tapi Yaya sudah sehari belum makan. Bilang, tidak temukan keponakanku, tidak akan kembali ke perusahaan keluarga. Salahkan dirimu karena membuat adik terpojok. Kalau tidak, kita tidak akan kesulitan menemukan putri adik sekarang. Adik. Di mana kamu sembunyikan keponakan? Paman kecil. Kamu mau makan roti kukus? Anak kecil, kamu memanggilku. Paman kecil. Apa itu paman kecil? Paman adalah yang termuda dari 3 saudara laki-laki. Bagaimana kamu tahu aku punya 3 kakak? Yaya yang menghitung. Saya terhabak bau untukmu. Bisakah kamu jadi penolong Yaya? Anak ini menarik. Setengah bakpao mau aku jadi penolongmu. Bahkan tahu pakai cangkang kura-kura untuk menipu. Kamu tahu siapa aku? Jangan sentuh kakekmu, nak kura-kura. Ini kura-kura hidup. Hanya pemiliknya yang bisa menyentuhku. Bisa bicara juga. Om kecil, salah dengar. Kakek kura-kura tidak bisa bicara. Aku berhalusinasi. Anak kecil, di sini sendirian tidak aman. Di mana keluargamu? Yaya tidak punya keluarga. Kakek sudah pergi ke surga. Yaya tinggal dengan paman. Sekarang cari uang sendiri dan menghidupi diri sendiri. Oh, ternyata yatim piatu dan tinggal dengan orang lain. Keponakanku sekarang juga begitu. Paman, kamu belum bilang mau jadi penolong Yaya atau tidak? Baiklah, mulai sekarang aku akan jadi penolongmu. Beri dia sedikit uang, biar cepat pulang. Baik, lalu sebagai imbalan Yaya akan meramalkan masa depan paman. Anak kecil ini kalau meramal benar-benar serius. Bagaimana? Apa yang diramalkan? 2 negatif 1 positif adalah heksagram kan? Paman tampan, kamu hari ini akan mengalami bahaya. Apa, Paman? Apakah matamu yang kanan hari ini tiba-tiba berkedut? Benar sekali, itu benar.
Paman kecil, sebaiknya jangan mengemudi hari ini. Kalaupun mengemudi, jangan lewat jalan Wutong. Anak kecil berbicara, kenapa aku benar-benar percaya? Paman percaya padamu. Ini imbalan untukmu. Matahari hampir terbenam, kalau tidak pulang sekarang akan dimarahi. Warnanya merah. Tapi saya lihat ramalannya, harganya 1 yuan sekali. Paman kecil memberikan lebih. Sudah gelap, jika tidak pulang akan dimarahi. Lain kali ketemu paman kecil, kembalikan 99 yuan padanya. Kenapa kamu kembali, membiarkan kami lapar? Cepat masak. Ingat, jangan pergi ke jalan Wutong. Angin apa bawa ke sini? Anak nakal, seharian cuma tahu keluyuran. Memalukan nama keluarga Shen. Gak ketemu orang lantas marah-marah sama aku. Kamu masih berani ngomong. Bukan kamu yang bantu adikmu kabur dari pernikahan. Anak perempuan dan cucuku tidak akan terdampar di luar sana. Ya, adik hilang di tanganku. Ini salahku. Aku akui. Tapi jangan lupa. Karena kamu paksa adik menikah. Bagaimana mungkin dia tidak kembali? Sebenarnya, kamu lebih tahu dari siapapun. Kamu adalah orang yang paling ingin dihindari adik. Kamu. Yang bikin keluarga berantakan. Itu kamu. Kamu. Malam ini sekitar jam 10, terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Wutong karena hujan deras, mengakibatkan 3 tewas dan 7 luka-luka. Situasi di tempat kejadian sangat tragis. Anak itu benar-benar tepat. Jika aku lewat Jalan Wutong hari ini, memang akan ada bencana. Besok aku akan menemui dia lagi dan kembalikan liontinnya. Kakak pertama, kedua, ketiga, aku mungkin tahu keberadaan adik perempuan dan keponakan. Kirimkan lokasi. Mobil sudah siap. Apakah kakak pertama datang? Aku ada urus. Hati-hati kalian. Jangan mudah percaya. Kenapa kakak begitu curiga? Ya. Ya. Semua gara-gara kamu.
Kalau bocah nakal ini tidak bisa ditemukan, maka mas kawinnya habis. Siapa yang Anda salahkan? Ini semua salahmu karena tidak bisa mengendalikan amarahmu. Tunas. Tunas. Gadis kecil, kamu baik-baik saja? Wah, paman ini juga guru yang baik. Apakah Anda benar-benar tega mengusir anak Anda keluar rumah pada larut malam? Apa urusanmu kalau punya anak sendiri? Yaya adalah penyelamatku, Shen Chengye. Ini urusan saya. Berani kamu pukul saya? Suami sayang, ini tuan muda dari keluarga Shen. Tuan Muda Shen, Tuan muda Shen. Anda salah paham. Anak ini terlalu nakal, saya hanya memberi sedikit pelajaran. Kami sayang Yaya. Kalau tidak percaya, tanya Yaya, patuh ya, jangan pukul Yaya. kamu ngomong apa sih? Sini ke sini. Gadis kecil, kamu umur berapa? Yaya 3,5 tahun. 3,5 tahun. Keponakan adik kalau dihitung-hitung juga seusia ini, mungkinkah? Kalian menyayangi anak. Sampai dia bisa ketakutan seperti ini. Adik keempat, hal penting. Pergi. Yaya, Kamu baik-baik saja? kali ini aku datang, ada hal penting ingin bertanya padamu. Kalung ini milikmu kan? Milik Yaya. Foto ibu mana? Ada sesuatu di dalamnya. Ada foto. Paman tidak sengaja menjatuhkannya. Jangan khawatir, Paman bantu menemukannya. Oh iya, terakhir kali meramal Paman sangat tepat. Bisa tolong Paman ramal sekali lagi? Adik perempuan hilang selama 4 tahun. Bisa bantu di mana dia berada? Tentu saja bisa. Yaya tidak bisa menentukan lokasi dengan Bagaimana? Sudah dapat hitungannya. Paman. Jangan sedih. Meskipun Yaya belum hitung lokasi tepatnya. Tapi Yaya tahu. Paman dan keluarga akan berkumpul. Benar-benar. Maafkan saya. Aku tidak sengaja. Lukamu. Bagaimana terjadinya? Yaya yang jatuh, Om. Yaya mau pulang. Yaya, kalau tidak mau bicara, Om tidak memaksa. Begitu. Ini kartu nama paman. Butuh bantuan. Hubungi saya. Terima kasih Paman. Paman sampai jumpa. Tuan. Keluarga adopsi cucu saya telah ditemukan. Dia adalah Chen Moyuan, seorang ahli Feng Shui yang tinggal di desa Chen. Bagus, bagus, bagus. Kita sekeluarga akhirnya akan bersatu kembali. Siapkan pergi ke desa Chen. Suamiku. Kemarin itu, tuan muda keluarga Shen mencari wanita itu. Kamu bilang ada apa sih? Ayah. Kamu bilang dia hanya pengemis kotor. Bagaimana terhubung dengan keluarga Shen? Iya. Aneh banget. Jangan-jangan. Yaya diadopsi oleh orang tua. Aku dengar. Keluarga Shen punya putri yang hilang saat hamil. Mungkinkah Yaya dari keluarga Shen? Ayo. Cucuku perempuan, tinggal di sini.
Ini kalung putriku. Anak, Kakek akhirnya menemukanmu. Yaya benar-benar bisa pakai 100.000 ke kota beli baju baru. Ayah, Kemarin paman salah, ini sebagai kompensasi untukmu. hei, tak perlu bawa apa-apa, hanya pergi belanja. Cepat ambil. Biarkan ini di sini. Ayo pergi. Cepat pergi. Terima kasih, Paman. Ini dia, Kelang. Buku ramalan. Apalagi, Ada cangkang kura-kura. aduh, siapa yang pakai cangkang kura-kura jadi jimat? Cari yang lain saja. 3 tahun lalu, Chen Moyuan mengadopsi gadis kecil, cucu keluarga Shen. Shen. Iya, keluarga Shen yang terkaya di Huaxia itu. Sayang, kamu benar. Anak liar ini memang bukan sembarangannya. Tuan Shen. Ini cucu perempuan Anda. Bebe panggil Kekek. Kekek, Halo. ayah. Kakek datang. Kakek bawa kamu pulang. Dan kalian adalah penyelamat besar keluarga Shen kami. Hahaha. Paman. Yaya lupa bawa tasnya. Paman kedua. Kenapa Paman belum pulang? Yaya gak tahan lagi. Ini kartu nama Paman. Butuh bantuan, hubungi aku. Oja. Yaya bisa cari Paman kecil. Kakek kura-kura, kamu pasti juga lapar. Maaf, Yaya nggak berguna. Nggak bisa bawa kamu keluar. Tuan kecil, aku masih punya sedikit tenaga. Aku bantu kamu. Jangan seperti itu, baiklah. Ini adalah sarang makan sedikit lagi. Ah, tidak usah makan kalau tidak mau. Apa ini? Kalau dia mau makan, apa yang tidak ada? Betul. Dia benar-benar keponakan kita. Tidak mirip dengan adik. Ayah membawanya pulang khusus. Seharusnya tidak salah. Akhir-akhir ini tidak tahu sibuk apa. Keponakan tidak pulang rumah. Iya. Ini foto ibunya Yaya. Halo, Paman tolong. Selamatkan Yaya. Yaya.
Tunas. Hai, kakak iparku dan keluarganya sedang berlibur. Kamu mau menghubungi siapa? Berhenti di situ. Kamu nggak ngerti bahasa manusia? Kunci. Tidak, kamu pantas Mendengus. Adu bayang. Tunas. Apa kabar, Yaya? Kamu baik-baik saja? Paman kecil. Yaya. Kamu sebelumnya bilang. Foto ibumu. Betul tidak? Iya, Ibu. Aku sudah tahu. Yaya. Akhirnya aku menemukanmu. Ayo. Pergi. Paman bawa kamu pulang. Usir mereka yang ambil rumah kita. Dari rumah kita. Kakak. Akhirnya kamu kembali. Kalau kamu datang lebih telat, Pesta peniambutan keponakan terlambat. Iya, benar-benar. aku kan sudah pulang cepat. Kenapa si adik keempat belum datang? Pesta ini hampir mulai. Ini anak angkatku, Bebe, akan kembali ke keluarga Shen. Aku adalah ibu bap. Haha. Sebenarnya, apa yang terjadi? Tidak tahu. Apa ini maksudnya? Gadis kecil diperkenalkan adik keempat dulu. Saya pikir itu keponakan kami. Tidak terduga. Saudara laki-laki kedua, tidakkah Anda menganggap perkara ini penuh dengan hal yang mencurigakan? Berdasarkan deskripsi Anda, pasangan ini sepertinya bukan orang baik. Saya tidak percaya mereka menyiksa putri mereka sendiri. Namun, dia sangat memanjakan putri angkatnya. Saudara berarti. Hari ini aku mengumpulkan kalian semua. Ini untuk mengumumkan kabar baik. Keluarga Shen kami. Putri yang terhilang selama 3 tahun. Telah ditemukan. Baiklah, baiklah, baiklah. Pak Tua. Periksa matamu. Cucumu. Ada di sini. Anak durhaka Baby. adalah murid Chen Moryuan, ahli ramal tersembunyi. Dia juga punya kalang putriku. Bagaimana saya bisa salah mengenali? Tuan Shen. Yaya adalah putri kita. Bebe adalah keponakan kalian. Yaya, cepat ke ibu. Kamu bukan ibu Yaya. Jika dia adalah putri kandungmu. Mengapa kamu mengusirnya di hari hujan? Kamu tinggalkan dia di rumah. Lapar selama 3 hari 3 malam. Kami butuh penjelasan. Kami difitnah. Yaya anak kami. Kami hanya mendidik dia. Anak ini manja, dia selalu merasa bahwa semua cinta diberikan pada Baby, sering iri pada Baby, apapun yang Baby punya dia selalu ingin rebut. Ya benar. Kami takut Yaya mengaku sebagai Baby, jadi kami biarkan Yaya di rumah. Sebagai saudara, Semua orang ingin meraihnya. Betapa kejamnya. Begitu licik di usia yang masih sangat muda. Apa yang akan terjadi saat mereka dewasa? Tidak ada kuncup. Jangan takut, tunas kecil. Pamanmu akan membelamu. Orang tua. Anda baru saja mengatakan, keponakan adalah murid Chen Moyuan. Kemampuan meramalnya pasti sudah mantap. Berani nggak biarin mereka berdua adu keterampilan? Biar ketahuan yang asli. PRK.
Ide si keempat bagus juga, coba aja. Ambil barang untuk meramal. Sayang, gimana ini? Kakek belum ngajarin BBI meramal. Jangan panik. Aku sudah punya rencana. Tebak. Anggap saja seperti main game. Ayah. Aku jamin kamu akan menang. Percayalah. Saya duluan. Adik kecil, coba tebak ada berapa orang di rumahku. Gerakan ini tidak ada aturan. Tidak seperti orang yang bisa meramal. Empat orang. Adik kecil, kamu benar-benar seperti peramal legendaris. Giliranmu sekarang. Coba tebak jumlah orang di sini. Kalau tepat, kamu memang peramal. Ya. Bikin mereka terkesan. Paman, mau tebak apa? Coba tebak apa yang saya makan kemarin sore. Semangkuk nasi, setengah ikan kakap, 8 kerang, dan semangkuk kecil sup rumput laut. Paman, menurutmu hitunganku benar tidak? Sangat rinci. Pasti tidak salah. Maaf, semuanya salah. Saya pikir sangat hebat. Ternyata cuma tipu daya. Benar-benar palsu. Jauh beda dengan Nona Bebe. Pakaiannya tidak seperti putri bangsawan. Tuan muda pasti dia ditipu olehnya. Yaya sudah menghitung benar, paman kamu bohong. Gaji Kesil. Menghitung tidak tepat. Jangan memfitnah orang, ya. Seseorang tidak bisa dipercaya. Kalau mau bertanding, mari bertanding dalam waktu yang ditentukan. Siapa yang bisa menebak lebih banyak? Lebih tepat. Kalah ya kalah, kenapa harus uji ulang? Kalian tidak mau uji ulang. Kenapa? Merasa takut ya? Suamiku, biarkan saja. Jangan beri gadis itu alat sihir. Aku tak percaya dia bisa hitung. Betul. Baik, kami setuju. Tapi alat ini adalah peninggalan kakek yang disimpan untuk bayi-bayi. Kalau mau hitung, pakai milik kalian sendiri. Kamu, Kenapa? Kamu takut ya? Paman kecil, tidak apa-apa, kita masih punya kakek kura-kura. Kami menerima tantangan. Ada orang, tambahkan satu meja lagi. Ada orang, tambahkan satu meja lagi. Sial. Kenapa saya di sisi ini? Kakek kura-kura, tolong Sarah. Tunggu saja dan lihat. Berani-berani ini meragukan kakek kura-kuramu. Bibi, kemarin kamu tidak sempat cuci botol susu ya? hebat banget. Sampai botol susu anakku kemarin belum dicuci, kamu bisa tahu. Kucingmu ada di belakang rumahmu. Kucingku juga bisa tahu. Benar-benar hebat. Bisakah kamu tahu di mana dompetku? Di baju kamu. Wow, luar biasa. Nona Apa kau lama lihat tangan saya? Ada yang bisa dihitung? Sebaiknya ganti tim ke sana saja. Oh ini yang asli, yang di sana gak.
10 detik terakhir. Ibu, aku gak mau main, mau pulang. Diam, aku ini kamu. Jelas sekali, pemenangnya adalah Ayu kita. Hahaha. Pak Tua. Sekarang kamu akhirnya percaya Yaya itu cucumu, kan? Pasangan ini. Mainkan trik denganmu. Tuan Shen. Memang benar Beibei kurang terampil dalam meramal. Tapi hanya Beibei yang punya kalung putrimu. Benar. Kamu bilang kalung ini milik Chen Beibei. Lalu biarkan dia bilang, apa isi kalung ini? Ada sesuatu dalam kalung rusak ini? Tidak kelihatan, mereka sedang coba menjebak kita. Bilang saja tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Pastikan. Lalu apa lagi? Kalung sekecil ini bisa isi apa sih? Iya. Yaya. Beritahu mereka. Di dalam pernah ada foto ibu saya. Kakak, itu kalung yang ibu kasih Yaya, kembalikan padaku. Orang-orang. Copot. Ini semua barang bebe. Kalian mau ngapain? Mau merampas? Ini barang dari rumah kami. Yaya, ini adalah kakek, 3 orang di belakang adalah paman-paman. Hello kekek, hello paman-paman. Kamu memang cucu saya yang asli. Orang tua. Kalau bukan karena saya hari ini. Sampai kapan kamu akan terus ditipu oleh keluarga ini yang suka menipu? Orang-orang. Usir mereka dari sini dan bawa mereka kembali ke Chenjia Zhuang. Oh, kami salah. Hey. Kami salah. Tidak, kami salah. Tunas. Kakek salah. Kakek seharusnya sudah mengenalimu sejak lama. Kamu dan ibumu terlihat persis sama saat kecil. Itu terjadi saat adikku Lumayan mirip, ya. bisa menjelaskan apa? Kakak. Apa maksudmu? Maksudku, satu itu palsu. Yang lainnya belum tentu asli, bukan, kakak? Yaya punya kalung dengan foto adiknya, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Barang pribadinya juga mungkin hilang, jatuh ke tangan orang lain. Kakek bilang itu adalah hadiah dari ibu untuk Yaya. Cukup, kakak. Yaya masih kecil, tidak mungkin berbohong. Saya yakin dia adalah keponakan perempuan saya. Iya, waktu kita pertama kali ketemu Yaya, rasanya sudah begitu akrab. Kalau dia bukan keponakan kita, siapa lagi? Kedua, ketiga, dan keempat emosinya gampang meledak. Kamu nggak seperti mereka. Kamu harus tahu siapa yang lebih masuk akal. Kakak benar. Kita tetap harus tes DNA. Untuk jaga-jaga. Om, mungkin Om salah. Yaya. Mungkin dia memang bukan keponakanmu. Si kecil ketakutan. Bahkan tidak panggil paman lagi. Yaya, angkat kepala. Kalau aku bilang kamu itu kamu, ya memang. Paman percaya padamu. Kenapa melihat anak ini sedih, hatiku begitu sakit. Dia kembali, kamu ragu identitasnya, kalau hasilnya keluar. Yaya benar. Bagaimana perasaan dia? Lebih baik menyelesaikan masalah dengan kita sudah salah sekali, Taat. Harus menunggu sampai ada perasaan, baru menyadari salah dan mengembalikannya. Chengshin. Berapa lama hasil tes DNA keluar? Hanya butuh 1 minggu. Yaya. Potong sejumput rambutmu untuk tes. Boleh, ya? Boleh, tapi potong sedikit saja. Tenang saja, saya profesional, tidak akan salah potong. Selesai.
Pak Tua, Yaya dibawa pulang oleh saya. Dia pernah menyelamatkan hidup saya. Tidak akan mengirim dia kembali, hari ini nyatakan. Apapun hasilnya. Saya akan mengadopsi Yaya. Yaya, Ayo pergi. Meski adik keempat ceroboh. Tapi ada satu hal yang benar. Anak itu tidak bersalah. Kita sudah memusuhi pamannya. Kalau kita kirim kembali, anak ini mungkin akan lebih menderita. Benar. Tidak peduli keponakan kita atau bukan, kita harus bertanggung jawab. Hal ini Cheng Ye melakukan dengan benar. Jika hasil pemeriksaan keluar, Yaya adalah keluarga Shen, tidak perlu diragukan lagi. Jika tidak, aku akan mengakuinya sebagai cucu angkat. Kalian harus memperlakukannya dengan baik. Baik. Presiden. Li Pingxiang menemukan petunjuk penting soal nona besar. Pak, aku ada urusan, aku pergi dulu. Xiao. paman kecil. Ya, Paman kecil. Kalau Yaya ternyata bukan keponakanmu, bagaimana? Yaya tetap pulang ke rumah kakek. Yaya. Kalau bukan keponakanku, panggil aku ayah. Bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkanmu. Ayah. Ayah. Anak manis. Ayo, ayo kita lihat kamar yang kusiapkan untukmu. Teh ada. Suka, ya ya. Saka. Seperti tempat tinggal seorang putri. Bayi kita adalah putri kecil, apapun yang putri punya, aku akan siapkan untukmu. Paman kecil. Panggil paman atau ayah angkat. Paman, bayi masih ingin kembali ke rumah kakek. Mereka sudah menyiksamu begitu, kamu masih ingin kembali? Tidak puas dengan kamar ini? Aku akan minta orang memperbaikinya. Paman, kamar ini sudah sangat puas. Tapi bayi masih ingin mengambil barang kakek. Oh, begitu rupanya. Biar aku antar kamu. Hei, siapkan mobil, pergi ke desa Shenjia. Aku mau beri pelajaran. Beritahu semua orang. Apa konsekuensinya melukai keponakan Shen Chengye saya? Ya. Sakit tidak? Tidak sakit. Sekarang cuacanya hangat, Yaya cuci baju. Tangan juga nggak dingin, Chen Dahai. Li Guihua, suka cuci baju ya? Nanti kalian akan puas mencuci baju. Apa yang kalian lakukan, lambat. Oke. Orang datang, kita nggak ada waktu kabur. Eyo baby, Aduh, beneran deh. Rumah sudah kosong semua. Mau kemana ini? Tuan Muda Shen, kasihanilah kami. Sebelumnya tertutup lemak babi. Sekarang tahu takut. Kenapa tidak dari dulu? Ya, kamarmu. Kita ambil barang. Yaya tidak punya kamar yang... Tidak ada kamar. Tuan Muda Shen, saya. Yaya tidur di sini. Saat hujan, di sini akan berbunyi tik-tik. Dengar-dengar Yaya langsung tertidur. Biarkan anak 3 tahun tinggal di tempat seperti ini. Bahkan tidak ada selimut yang layak, kan?
Kenapa ada setengah roti kukus? Yaya kenapa tidak habis makan? Yaya. Masih bisa dimakan tidak ini? Bisa dimakan, rendam pakai air, lalu bisa dimakan. Sialan, berani-beraninya suruh dia makan ini. Tuan Muda Shen, keluarga kami memang miskin. Kalau bukan kami yang beri dia makan. Dia sudah kelaparan sampai mati. Lepaskan suamiku. Keluarga Shen memperlakukan penyelamat seperti ini? Ini adalah penyiksaan. Aku pasti akan membuat kalian masuk penjara. Penjara! Tuan Muda Shen, kasihanilah. Bei baru 7 tahun, tidak punya orang tua. Bagaimana dia bisa hidup? Dia masih kecil, bagaimana dengannya? Tuan Muda Shen, kami salah. Tapi kalau kamu benar-benar memaksa Bei hingga mati, nama baik keluarga Shen juga tidak akan baik kan? Paman kecil. Yaya. Apakah kamu masih ingin memaafkan mereka? Paman kecil, baju Yaya sudah dibereskan. Baju ini benar-benar milik dua bajingan. Gak mau masuk penjara ya? Aku kasih kalian kesempatan. Hei, Tuan Muda Shen, ampunilah. Asalkan gak masuk penjara, lakukan apa saja. bawa semua baju kotor di desa kemari. Baik. Mulai hari ini, semua baju di desa harus mereka cuci. Cuci bersih atau tidak? Yaya yang memutuskan. Tuan Muda Shen cerdas. Saya akan mencuci pakaian mereka lebih baru. Benar-benar. Airnya sudah jadi lumpur kuning. Kenapa belum ganti air? Cuci ulang. Maaf ya, segera cuci ulang. Ayahnya Bei, airnya dingin menusuk tulang. Cuci saja, tahan sedikit sebentar saja. Menyuruh kamu pergi lebih awal, terlalu lambat. Paman kecil, terlalu keras. Nanti bajunya rusak. Dengar nggak? Gosok pelan-pelan. Oke. Gosok pelan-pelan. Kalau gitu terlalu pelan, nanti bajunya nggak bersih. Kita lebih keras sedikit, lebih keras lagi. Sekarang pas. Hahaha. Germang kita. Benar-benar pengawas kecil yang andal. Langkah si keempat bagus sekali, jahat juga, tak sia-sia kita datang. Mulai sekarang, Yaya jadi bagian keluarga kita. Menghajar musuh keluarga, tentu harus menambahkan masalah. Ayo pergi. Kakak kedua dan ketiga, kalian datang. Tentu saja untuk mendukungmu. Aku tahu, kalian berdua pasti berdiri di sisiku. Yaya, ini paman kedua MU. Semua membantu melawan orang jahat. Yaya, terakhir kali rambutmu dipotong. Kamu tidak akan menyalahkan paman kedua, kan? Tidak, paman kedua memotongnya baik. Yaya tidak Yaya, jangan salahkan paman ketiga. Paman ketiga paling menyukaimu. Yaya tidak akan menyalahkan paman. Paman kedua dan ketiga datang menemui Yaya. Yaya sangat senang. Anak ini benar-benar menggemaskan. YK. Yaya begitu manis, hanya kakak galak padanya. Nanti Yaya tidak dekat dengannya, biarkan dia menangis sendiri. Tuan Muda Shen, Yaya, kami sudah mencuci semua bajunya. Ampuni kami. Kami takut, Yaya maafkan Auntie. Yaya tolong maafkan. Aku ingat. Yaya sebelumnya apa? Dikurung di rumah. Lalu kelaparan 3 hari 3 malam. Ya, makan kulit dinding. Hampir mati kelaparan. Maafkan kami Yaya, kami memang salah. Aku tidak akan berani lagi. Mau minta ampun? Boleh. Tapi tunggu dulu, kami akan kunci kalian 3 hari. Sampai kalian tahu rasanya kelaparan menggerogoti tembok. Kita lihat nanti. Hei! Bawa mereka masuk. Ayo. Tolong, sedikit belas. Minta belas kasihan. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen. Tuan Muda Shen.
Tuan Shen, tolong biarkan kami keluar. Bebe sedang demam, Tuan Shen. Paman kecil, mereka sudah mengerti kesalahan mereka. Biarkan mereka pergi. Yaya. Apakah lupa bagaimana mereka memperlakukanmu? Yaya tidak lupa. Tapi mereka juga kerabat kakek, jika terjadi sesuatu pada mereka. Kakek juga akan khawatir. Kakek selalu mengatakan perbuatan ada akibatnya. Paman kecil, paman dan bibi sudah dihukum. Yaya tidak marah lagi. Paman kecil juga jangan marah lagi. Aku kasih kamu permen. Kamu baik. Demi Yaya, aku lepaskan kalian. Buka pintu. Waduh. Terima kasih Tuan Shen dan Yaya. Terima kasih Tuan Shen dan Yaya. Aku peringatkan kalian. Jangan muncul lagi depan Yaya. Kalau tidak, akan memastikan kau tidak punya tujuan di seluruh Jiangcheng. Jangan khawatir, Tuan Muda Shen, aku tidak akan lagi mengganggu Nona Shen. Itu akan menjadi yang terbaik. Yaya, pergi. Kita tunggu paman kedua dan ketiga untuk mengajakmu. Bertahun lalu, saya lewat dan melihat pria berpakaian hitam memojokkan wanita di tepi tebing. Entah saat saya bertanya-tanya apakah harus bertanya, sekejap mata, Dia melompat. itu. Cheng Yu. Kakak laki-laki saya terlambat. Presiden, karena Nona dan Nona kecil sudah meninggal. Lalu Nona ayah. Saya sudah menduga. Berani menyamar menjadi orang Shen. Keluarga kecil Chen tidak seberani itu. Lanjutkan investigasi. Temukan dalang di balik ini. Baik, Presiden. Bagaimana dengan ayah? Karena saudara keempat ingin membesar. Baiklah, kita simpan, tapi awasi terus dari balik bayangan. Ingat. Jangan membuat musuh waspada. Ya. Aku suka ini. Kebaikan. Paman Liu. Beli semuanya. Dikirim ke YK. Dia mulai lagi. Ini suka. Yang ini ya. Pak Liu, semua boneka masing-masing 10. Iya. Suka baju ini? Pasti Yaya kalau pakai ini seperti putri kecil. Jadi saya ini, Pak Liu. Paman kecil. Yaya benar-benar tidak perlu. Takut habiskan uang? Uang untuk baju baru bisa beli banyak daging. Yaya, di keluarga Shen kita tidak usah khawatir soal makan. Iya, nanti paman ketiga ajak kamu makan daging panggang, makan sepuasnya. Benarkah? Tentu saja benar. Si rakus kecil. Hari ini kalau tidak habiskan kartu yang saya ambil dari kakak besar, tidak ada yang boleh pergi. Baik. Aku bilang, kenapa kamu begitu murah hati? Betul-betul ingin tahu ekspresi kakak melihat tagihan ini. Bos. Ini kartu tambahan dibeli Tuan Muda nomor 4. Alihkan pemberitahuan pembelian ke anak kedua, jangan ganggu. Di dasar tebing. Berita baru, ditemukan kerangka wanita. Hasil pemeriksaan keluar. Itu adalah putri sulung. Jadi bagaimana dengan Tidak ketemu. mungkin terpisah saat jatuh? Atau dimakan binatang buas. Beritahu ayah dan anak-anak itu, aku ada yang mau dibicarakan malam ini. Baik. Dr. Shen, ini tes DNA kamu minta. Akhirnya terima kasih. Hasil tes DNA seharusnya ayah dan kakak tahu juga. Halo ayah. Aku ada sesuatu yang ingin diumumkan. Apa sih, kok serius banget?
Hasil tes DNA Yaya sudah keluar. Yaya, jangan khawatir. Paman kecil akan merawatmu apapun hasilnya. Ya, Yaya percaya paman kecil. Cheng Zong dan Cheng Xin. Siapa dari kalian yang ingin bicara? Aku duluan, berdasarkan hasil tes. Hubungan Yaya dan Tunggu sebentar. menurut hasil identifikasi, Yaya dan hubungan Tunggu. Bro Lige. Hal penting harus disebutkan terakhir. Bro, kamu bicara dulu. Bicara kapan saja tidak masalah. Setelah saya selesai berkata, ya tidak perlu berkata yang lain. Cheng Zong, kamu bicara dulu. Adik perempuan dia sudah meninggal. Apa yang sudah? Kakak, benarkah? Mayatnya sudah saya temukan. Cheng saya. benar-benar sudah tiada. Kakak, bagaimana dengan keponakan kita? Yelan sudah bersama Cheng Yu. Tapi belum menemukan tubuh Ci. Tidak heran kakak bilang, begitu kamu bilang Yige, tidak perlu dikatakan lagi. Bagaimana bisa? Yaya benar-benar bukan keponakanku. Maaf, Yaya membuat paman kecil kecewa. Cheng Ye benar saat itu. Kita telah mempengaruhi Yaya. Kita harus bertanggung jawab padanya. Mulai sekarang Yaya adalah cucu angkatku. Agar dia cepat berbaur dengan kita, keluarga Shen. Mulai hari ini, kalian bergantian urus. Ya. Senin ketiga Senin selalu Senin ketiga. Selasa kedua Ye. Rabu Kamis, pertama. Jumat keempat. Ayah, urusan kantor saya sibuk, 2 hari tidak nyaman. Kalau sibuk, saya bisa. Kalian sibuk, biar saya saja. Kenapa? Yaya paling dekat sama aku. Kenapa kakak bisa bawa dia 2 hari? Aku cuma 1 hari. Aku mau tukar. Karena kamu nggak bisa diandalkan. Sudah putuskan begitu. Nggak bisa dinego. Kamu punya masalah sama aku ya, kakek? Belum giliran kamu, beberapa hari ke depan. Belajar di perusahaan sama kakakmu. Jangan santai-santai terus. Jangan santai. Yaya, kamu rela pisah sama aku? Jangan dengarkan omongan dari adik ipar. Adik ipar di rumah paman, kalau tidak belajar akan dihukum. Paman ketiga akan membawa ke lokasi shoot. Adik ipar, belajar yang baik jangan sampai dihukum. Ayo kita pergi bersama. Di sini. Lepaskan. Kenalkan. Ini keponakan saya, Yaya. Semua harus menjaga dia baik-baik, siapa berani ganggu dia. Itu mengikuti praktik saya sebelumnya, itu mengikuti praktik saya. Kami pasti akan merawat Yaya dengan baik, yakinlah. Yaya, bersenang-senanglah di sini sebentar, paman ketigamu akan memberikan pertunjukan untukmu. Ya, semoga berhasil, paman ketiga. Sayang, buka mulutmu. Banyak sekali kakak perempuan yang cantik. Yaya ingin dekat dengan mereka semua. Lampu sudah siap. Yaya, perhatikan. Paman ketigamu tampil untukmu. Paman ketiga, lanjut. Ayo. Tidak bagus, Paman San mempunyai bahaya. Aduh, sayang jangan berlari. Paman San, cepat turun, bahaya di atas panggung. Anak kecil, paman sudah periksa berkali-kali. Bagaimana bisa tidak aman? Tenang saja, Guru Shen, biarkan keponakanmu turun segera, jangan menghambat pemotretan kami. Yaya. Paman San sudah kesini berkali-kali, sangat aman. Bisa menunggu paman di bawah panggung? Paman San, Yaya sudah menghitung, saat kamu tampil, lampu ini akan jatuh. Ramalan Yaya biasanya sangat tepat. Apakah benar pencahayaan hari ini ada masalah? Sutradara, hentikan pertunjukan hari ini. Mana bisa begitu? Menunda 1 menit, berapa biaya melebihi anggaran? Dan, Tuan, Seorang anak kecil.
Mungkin saja hanya bicara sembarang. Biaya yang melebihi bisa dipotong dari honor saya. Dan Yaya adalah keponakan saya. Apa yang dia katakan? Tidak mungkin sembarangan bicara. Paman Shen benar-benar gila. Karena satu kata dari Menghambat proses acara. Bahkan kalau memanjakan anak, tidak seperti ini kan? Paman ketiga. Mereka semua tidak percaya pada Bobo. Tidak apa-apa. Paman ketiga percaya padamu, Pak Shen. Saya pertaruhkan reputasi saya. Lampu ini tidak ada masalah. Kalau tidak percaya saya periksa lagi. Ya ampun. Paman ketiga lihat ini. Yaya tidak berbohong Pak Shen. Apakah keponakan Anda lihat Feng Shui? Gadis kecil biasanya suka yang seperti ini kan? Bos. 2 hari lagi harus menjaga Nona Yaya. Bagaimana jika tunjukkan cara menggendong anak dulu? Saya harus belajar ini. Untuk itulah kamu dipekerjakan. Baik, bos. Saya akan menjaga Yaya dan memastikan dia tidak mengganggu Anda. APA? Lampu panggung adik bermasalah. Putar balik. 5 menit lagi saya harus tiba di lokasi. Dewa kecil, hitung kapan saya bisa jadi tetap. Apakah pekerjaan saya bisa diterima? Ya, coba lihat kapan saya bisa jadi kaya. Sisi. Menekuti Yaya. Benar-benar barusan tidak percayakan. Sekarang mengelilingi, tidak ada hal sendiri, cepat pergi. Kak, kenapa kamu datang? Besok kan bukan giliranmu. Dengar ada masalah di lokasi syuting. Aku datang melihat-lihat. Kamu baik-baik saja kan? Berkat Yaya. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah di rumah sakit sekarang. Dia menyelamatkan Cheng Ye juga Cheng Xiu. Ini sudah kedua kalinya. Ayah benar. Walaupun bukan keponakanku. Aku juga harus baik padanya, menghindar kenapa. Yaya dekat dengan semua orang, kecuali kakak besar. Dia tahu kakak besar tidak suka padanya. Anak kecil mungkin kecil, tapi mereka mengerti yang seharusnya dimengerti. Perusahaanmu pasti masih ada urusan. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Siapa suruh kamu bersikap dingin padahal ingin bersahabat? Pantas saja anak kecil tidak suka padamu. Kakak, kenapa kamu di sini? Aku datang jemput Yaya. Lewat lihat-lihat. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Yaya. Besok ikut paman ke rumah sakit. Sudah dijadwalkan pemeriksaan untuk... Baik. Yaya, sini, duduk di posisi saya. Yaya, ini permen yang khusus dibuat untuk anak-anak. Bahannya sehat. Korban kecelakaan ke UGD, limpa pecah, pendarahan hebat. Keluarga sudah tanda tangan, riwayat medis kosong. Kalau Seharusnya tidak. pasien tidak bisa Cepat lakukan operasi. siapkan darah, beritahu Baik. Ya, paman ada operasi darurat. Kamu makan permen baik ya? Ya, Yaya akan baik-baik. Paman kedua, pergilah dengan tenang. Baik, tunggu aku. Tidak baik, paman kedua dalam bahaya. Cepat buka pintu. Darah akan menyerang, buka pintu. Darah tidak akan menyerang. Dokter Shen di dalam, menyelamatkan nyawa. Ini bisa membahayakan nyawa orang. Anak ini kenapa tidak? Siapa anak ini? Dr. Shen, Ternyata punya anak perempuan begitu. darah kotor bisa menyebabkan kematian. Yaya, jangan biarkan paman kedua meninggal. Paman cepat buka pintu. Kondisi pasien sangat parah. Berikan padaku. Paman cepat keluar.
keponakanmu heboh di luar. Perawat sudah ke sana. Jangan pedulikan luar, tekanan darah pasien sudah turun. Kakek kura-kura tolong aku. Astaga, bagaimana kamu bisa membuka pintunya? Apa yang terjadi? Kubilang untuk menjaga Yaya. Maaf, Dr. Shen. Ini semua, Dia bersikeras masuk dan berkata darah bisa menggigit. Paman, darah bisa menggigit. Menyentuh bisa mati. Darah bisa menggigit. Dr. Shen. Maksudnya virus HIV? Tidak. Anak kecil mana mengerti hal? Pasti omong kosong. Tutup pintu, lanjutkan operasi. Dr. Shen, hentikan operasi sekarang. Apa yang terjadi? Berani sembunyikan pasien punya HIV, mau membunuh Dr. Shen? Saya takut bilang, dokter tidak akan menyelamatkan. Dr. Shen, Saya sudah suruh orang atur penghalang. Pak Klik ikut campur? Yaya, Pak Lik tidak terluka. Hari ini Yaya hebat sekali. Kamu telah menyelamatkan semua. Apakah paman masih harus operasi? Takut. Maaf. Menyelamatkan orang tugas paman. Paman harus kembali. Baiklah, tapi paman harus hati-hati ya. Baik, paman janji padamu. kepala perawat, siapkan 5 dosis. Baik, kita teruskan operasi. Dr. Shen mempertaruhkan nyawa menyelamatkan orang, namun menyembunyikan penyakitnya. Benar-benar tidak berperasaan. Iya, kalau bukan gadis kecil yang menunda waktu, Dr. Shen sudah kacau, sangat berbahaya. Adik Kejua terpapar HIV. Di mana dia? Dr. Shen masih operasi, tenang, dia sudah diberi obat pencegah HIV. Untung ada Yaya, kalau tidak dokter yang terlibat dalam operasi ini, bakal kena dampaknya. Lagi-lagi dia. Iya, Jia. Paman besar, kamu datang. Sudah ketiga kalinya. Anak ini lagi-lagi menyelamatkan keluargaku. Presiden datang untuk menjemputmu. Mari kita pergi. Yaya. Paman kecil. Wah, aku kangen kamu kangen aku. Yaya juga kangen paman kecil. Shun Chungya. Analisis kasus kusuruh selesaikan sebelum pergi, sudah selesai. Siapa yang menyuruhmu keluar? Bro. Ayah sudah datang, sebagai paman tentu harus menjemput. Benar kan, Ayah? Jumat baru giliranmu. Kamu kan tidak suka. Tidak terbiasa ada yang ganggu di kantor. Aku ngalah. Rabu, Kamis, Jumat bantu jaga. Kasus tidak selesai, pikirannya luas juga. Kembali diam di sana. Selesai kerja baru bisa bebas. Yaya. Tolong aku, kakak, Yaya, tolong aku, Yaya. Kenapa? Kamu kangen banget sama paman? Paman sangat kasihan. Kalau kasihan, saya suruh dia buat laporan. Dia bisa kabur 10 kali. Menurutku, anak buahku lebih kasihan. Paman besar, tunggu aku. Bukankah aku disuruh menjaga Yaya? Presiden mengubah pikirannya. Apa aku galak? Tunggu Yaya. Bukankah aku disuruh menjaga Yaya? Presiden mengubah pikirannya. Apa aku galak? Bicara, akan kuberikan kenaikan gaji. Kamu bisa meramalkan, Yaya, bagaimana kalau ramal juga untuk pasien? Bisa, paman. Mau ramalkan apa? Sebentar lagi ada rapat. Lebih baik cepat. MM.
Yaya bantu paman besar baca wajah. Paman besar jangan bergerak. Yaya sebentar lagi selesai. Kening paman besar yang penuh dan berkilau menunjukkan kebijaksanaan besar. Tapi kerutan di antara alis dalam, berarti kamu banyak berpikir, sering memikirkan orang lain. Sebagai anak sulung keluarga, presiden harus mendidik adik-adik dan memikul beban keluarga. Memang membawa beban terlalu banyak. Om, terima kasih sudah bekerja keras. Kalau capek, boleh bergantung pada orang lain. Iya, aku tahu. Yaya sudah dibawa mereka. Kalau bukan karena Yaya hari ini, mungkin aku bisa tertular. Andai saja Yaya benar-benar anak perempuan adikku. Sayang sekali. Hanya ingin melihat sekali saja, anggap saja biar hatiku tenang. Apa? Yaya adalah cucuku yang asli. Yaya adalah keponakanku yang asli. Kakak, saudara kedua. Apa yang kalian katakan di telepon benar? Benar. Yaya anak adikku. Mari, Lihat, lihat tasnya, lihat. Yaya. Kamu benar-benar cucuku. Kakek kira sudah kehilanganmu. Kakek jangan nangis, Yaya di sini. Menemukan kembali Yaya. Adalah kebahagiaan besar bagi keluarga Shen. Kalian semua harus siapkan hadiah pertemuan buat Yaya ya. Aku sudah siap sejak lama. Tadadadada Yaya ini semua mobil sport edisi terbatas yang pernah aku koleksi. Setiap mobil bernilai jutaan. Sekarang aku beri kamu, Yaya. Daftarkan sebagai VIP di semua rumah sakit Shen. Dapat prioritas kapan saja. Ayo Yaya, ini tiket konser paman ketiga. Kamu suka artis mana? Paman akan bawa kamu lihat, biar dia main sama kamu. Cuma ngomong kosong, Yaya paling dekat sama paman kecil. Sehari-hari aku paling lembut padanya, kan Yaya? Jangan pedulikan mereka, Yaya. Paman kedua beri kamu apel. Para paman jangan ribut, Yaya suka semuanya. Baik. Paman kedua, ya. Paman ketiga. Paman kecil. Tengzong, hadiah pertemuan untuk Yaya mana? Wah, dulu kamu gak ngakuin Yaya. Sekarang jangan-jangan tangan kosong? Iya banget. Sepertinya hari ini kamu yang terakhir nih. Siapa bilang aku nggak siapin? Paman besar, ini buat Yaya ya. Terima kasih, Paman besar. Rumah mewah 8 unit yang saya pegang sudah semua dialihkan ke nama Yaya. Sebagai hadiah pertemuan dengan Yaya. 8 unit. Kakak, Berapa banyak uang yang sebenarnya? kalau dibandingkan dengan kakak, kita sedikit tidak tahu diri. Orang-orang. Paman besar, paman kecil baru saja membelikan untukku. Kalau begitu tolong bungkuskan semua pakaian anak-anak di pusat perbelanjaan. Paman besar, paman kecil baru saja membelikannya. Pakaian hampir tidak muat lagi. Kakak, caramu menenangkan Yaya.
Semua. Sudah pernah aku coba duluan. Shen Chengye, kamu. Sudah selesaikan tugasmu belum? Aku. Belum selesai. Terus kenapa? Hari ini giliranku jemput Yaya. Ya, siap-siap, kita kabur ya. Pas manquer cils, Pelan-Plan. Ya, taman hiburannya seru nggak? Pasti om sayang kamu, kan? Seru, Om yang terbaik dah. Nanti coba bilang lagi di depan om-om, ya? Gimana? Ok. Lama nggak ketemu kakek nih. Kue manis yang Yaya minta dari Om, kasih duluan ke kakek ya. Oke, ya. Kamu masuk dulu, aku cari parkiran. Pelan-pelan ya. Debeo. Nggak apa-apa, Kak. Ibu nabrak aku, maafkan Yaya nggak lihat. Untuk kue gula kakek. Dari mana datangnya anak kamu berani masuk wilayah keluarga Shen? Dan berani menabrak anakku? Kamu tahu baju anakku mahal, jual kamu pun belum tentu cukup. Kamu siapa? Kakak sepupu Shen, aku Wenya. Sering main ke rumahmu waktu kecil. Keluarga Lin punya satu kerabat. Setelah Cheng Yu hilang, menggantikan Cheng Yu menikah dengan keluarga Su. Keluarga Su hampir bangkrut, mau berteman dengan keluarga kita. Keluarga Shen pulang tepat dukung aku. Gadis itu tabrak anakku, takkan kubiarkan. Kakak, datang tepat waktu. Pamanku Yaya Tagitak Sengayo menabrak Dabo. Yaya sudah minta maaf ke Dabo. Tante bilang Yaya anak liar, terus dorong Yaya nggak benar. Pemangku. Ini Leontin Shen Chengyue. Mungkinkah dia anak liar Shen Chengyue yang baru diakui jadi keponakan keluarga Shen? Benarkah begitu? Tolong, kamu salah paham. Anak kecil menabrak. Dabao cepat minta maaf. Jelas itu dia. Wenya datang. Ayah. Ayolah hatlah. Dabao sudah tambah tinggi. Pa. Apa yang baru saja terjadi di luar? Salah paham. Sudah selesai. Baik. Paman Shen, akhir-akhir ini keluarga Su benar-benar kesulitan. Dabao bahkan tidak mampu masuk TK Dwi Bahasa. Dulu setelah kamu menikah dengan Wen Li, dia juga membantu cari Cheng Yu begitu lama. Saya ingat kebaikan itu. Besok minta bagian keuangan urus. Terima kasih, Paman. Shen Chengyu, wanita kejam, meski telah mati, mempengaruhi suamiku. Tapi kamu menarik, membuat keluarga Shen malu. Anakmu tidak dihiraukan oleh keluarga Shen. Yaya butuh teman bermain. Pas Dabao temani dia. Zabao, bermainlah dengan kakak. Ayo kita masuk. Apa yang terjadi dengan Dabao? Aku tidak punya kakak kampungan. Dabao, aku bukan kampungan. Itu kata yang menghina. Aku tidak mengizinkan kamu menghina aku. Tunjukkan kura-kura padaku. Ini kakek kura-kura aku. Tidak bisa kasih. Aku mau itu. Dabao jatuh di mana? Sakit enggak? Dia mendorong aku. Yaya, kenapa dorong adikmu? Cepat minta maaf.
Yaya tidak mendorong adik, dia merebut kakek kura-kura. Yaya hanya menyuruh dia melepaskan. Paman Shen, Yaya sudah beberapa tahun hidup di luar. Agak liar, tidak seperti dabo kami yang belajar etiket, tidak akan bertindak kasar. Yaya melindungi kakek kura-kura. Yaya tidak salah. Kamu marah kepada siapa? Di dalam hati bahwa keponakanku tidak punya aturan, bukan? Sikap buruk sekali. Kakak, kamu salah paham. Saya tidak berniat buruk. Paman Shen, seharusnya tidak membawa dabo menambah masalah. Ayo kita pergi. Wen ya, Om Shen minta maaf. Aku antar kamu. Yaya, Dibully dabo nggak? Bilang sama aku, paman kecil bantu gebukin dia. Kenapa diam aja, Yaya? Yaya adalah putri kecil berharga. Biar langit runtuh pun, paman akan bantu. Yaya sedang melindungi kakek kura-kura. Kakek kura-kura alat Yaya, nggak boleh disentuh. Kakekmu pikun, suka berpihak pada orang luar. Dabo rebut barangmu, lapor ke paman, aku bantu buang barangnya. Baik. Pergi. Yaya, tunjuk. Yaya, hitung dulu milikku. Paman besar, ada serangga di buku akuntansi. Hati-hati dengan paman aneh yang memakai jas hitam. Baik, paman ingat. Paman kedua. Besok kau operasi, ganti pisau baru. Baik, semua dengar kamu. Yaya juga dengar kamu. Paman tiga. Ke lokasi syuting jangan naik kuda. Nenek Kasilku. Yaya, Kamu sudah hitung semua, bedakan aku. Yaya hitung paman kecil dulu. Paman kecil sangat aman. Baru benar. Yaya, kamu belajar dari siapa? Kamu seperti mengutuk paman-pamanmu. Pembohong besar mengutuk orang. Yaya bukan pembohong. Kalau nggak paham jangan asal ngomong. Paman Shen, kamu nggak beneran percaya omong kosongnya kan? Dia berharap kalian nggak baik. Kakek, Yaya nggak ngomong ngawur. Terakhir kakek lebih baik sama adik. Apa kakek nggak suka Yaya lagi? Yaya bisa tebak dengan tepat. Ini urusan keluarga kami, nggak usah repot-repot. Paman Shen. urusan keluarga Shen. Tidak boleh ada orang luar yang ikut campur. Kakek percaya dengan Yaya? Tentu saja. Yaya kita itu paling jago meramal. Kalian semua harus dengar Yaya. Siap. Yaya meramal menyelamatkan aku. Aku belum sempat berterima kasih. Kalau bukan karena Yaya, Aku sudah celaka di lokasi syuting. Yaya adalah pahlawan keluarga. Para paman memuji Yaya, Yaya pasti akan sombong. Sombong ya sombong, kamu kan bintang keberuntungan kecil kami. Dabao, bantu ibu putar vas bunga itu. Mulut vas menghadap ke jendela. Hati-hati jangan sampai orang tahu, paham? Ayo pergi. Hebat sekali. Tadi sepertinya melihat Bibi Lin. Kakek kura-kura, kamu lihat nggak? Ya, benda-benda ini sengaja diatur, merusak Feng Shui keluarga Shen. Kakek kura-kura. Arah mulut vas adalah bukit belakang makam leluhur keluarga Shen. Mulut botol menghadap atas, energi besar. Mulut botol menghadap bawah, jiwa menuju akhirat. Penempatan botol ini adalah formasi menyerap energi positif dan negatif. Keluarga selalu tertimpa musibah karena ada yang diam-diam mengubah nasib. Yaya harus memecahkan formasi ini untuk melindungi kakek dan para pamannya.
Tugas besar selesai. Yaya sekarang bisa tidur dengan tenang. Berani melawan aku, Luwang. Cari mati, Cheng Yu. Tunggu aku membalaskan dendam untukmu dan anak kita. Aku akan menyusul kalian. Cahaya jahat yang Yaya singkirkan 2 hari lalu kenapa muncul lagi? Tuan muda, ini sementara. Kita harus menemukan inti formasi. Baik. Sayang, kamu tahu nggak, keluarga Shen mengangkat si anak haram itu seperti dewi. Heh, Lin Wenya. Kan sudah kubilang dari awal, jauhi anak itu. suamiku. Aku salah. Kalau sampai aku lihat kamu atau Dabao dekat-dekat dia lagi, aku akan tunjukkan apa artinya lebih baik mati. Taskinabuku. Nyonya, tenang dulu. Sudah 3 tahun. Dia masih merindukan perempuan jalang dari keluarga Shen itu, bahkan melindungi anak haramnya. Bagaimana bisa aku tenang? Akhirnya aku dapat kesempatan. Yaya keluarga Shen, kalian tamat. Nyonya, bagaimana mungkin orang mati itu bisa dibandingkan dengan Anda? Tuan punya perasaan Anda. Dia cuma peduli pada gengsinya. Bawakan teh ini padanya, bersikaplah lemah lembut, dia pasti akan mencari alasan untuk mundur. Anak haram di luar itu. Cari kesempatan untuk lenyapkan saja. Sedang apa di sini? Menabrak nyonya. Apakah kamu bisa menanggungnya? Kembali kerja, oke? Kalau bukan karena keluarga Shen menekan, bagaimana Li Guihua akan sampai pada situasi ini? Kali ini saya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat mereka mati. Guru, kenapa formasi ini yang pemulaiannya baik-baik saja tidak bisa diaktifkan? Pasti keluarga Shen meminta bantuan orang hebat. Kalau formasi ini tidak bisa diaktifkan, maka keluarga Sukita akan terus merana. 3 hari kemudian, di belakang gunung keluarga Shen, saya akan memperkuat formasi itu lagi. Akan mencari cara menarik anggota keluarga Shen. Kalau tidak, pakailah nyawa anakmu untuk pengorbanan. Kamu datang buat apa? Suami, aku bawakan teh untukmu. Aku suruh ibu bawa Dabao duluan ke kampung halaman, kamu tetap di sini. Tanpa izin dariku, jangan pergi kemana-mana. Orang keluarga Shen. Anak tidak sah itu juga keluarga Shen. Suen Li, jangan harap sentuh anakku. Untuk pengorbanan. Harusnya anak Shen Chengyue. Paman kecil pergi keluar. Yaya belum menemukan benda jahat yang menyedot keberuntungan. Dengan jimat ini, setidaknya paman-paman tidak dalam bahaya dan Yaya bisa tahu posisi mereka. Paman kecil, aku ingin memberikannya padamu. Jangan pernah melepasnya, ya? Tentu, pasti akan kupakai baik-baik karena Yaya yang memberi. Ayo pergi. Lihat orang itu? Sudah lihat. Nanti aku tarik dia keluar. Kalian bawa orangnya ke belakang bukit. Setelah selesai, kalian pasti dapat bagian. Jangan khawatir. Serahkan pada kami. Kami sudah melalui banyak masalah. Bocah nakal ini masih belum bisa lepas dari genggaman kami.
Kuncup kecil. Kakek memanggil Bibi Lin, dan dia akan membawamu ke taman hiburan. Mengapa kamu tidak mengizinkan pamanku membawaku? Pamanmu sibuk. Tempat ini hanya jalan-jalan sebentar. Jangan minta mereka mengantarmu. Aduh, Bibi Lin lupa ponselnya. Tunggu aku di sini. Mengapa? Paman, Kenapa kalian di sini? Paman, kenapa kalian di sini? lama tidak bertemu, Nona besar. Apakah kamu merindukan kami? Jangan lari, aku belum sempat berbicara denganmu. Hei, mau pergi kemana? Hei anak nakal, mau kemana kamu? Buruk, paman kecil bahaya. Aku tertangkap oleh Pas untuk menyelamatkan paman kecilku. Biarkan kamu lari. Dabao tidak ada di rumah tua. Su Wenli. Berani sentuh Dabao, aku tidak akan biarkan. Bava Jia. Kalau anakku jadi korban persembahan, gadis ini jangan harap bisa hidup. Kalau anakku jadi korban, gadis ini jangan harap bisa. Keluarga Bibi Lin adalah yang mencuri keberuntungan kita, membuat paman sial. Bibi Lin orang jahat, Yaya mau kasih tahu kakek, kamu anak nakal. Bawa dia pergi. Baik, ayo pergi. pergi. Yaya dalam bahaya. Su Wenli, hentikan dan kembalikan anakku. Lin Wanya, kamu datang untuk apa? Aku sudah dengar semua. Kamu mau korbankan anakku untuk menyerap keberuntungan keluarga Shen. Kamu mau korbankan anakku untuk menyerap keberuntungan keluarga Shen. Dabao ada di rumah, mana mungkin aku korbankan anakku sendiri. Sudah siapkan semuanya. Kamu bikin kacau apa sih, kakak? Siapa bilang Dabao tidak ada di rumah? Aku tidak punya ide. Pasti pembantunya yang meneleponku. Ada yang meneleponmu untuk berbohong. Haha, hari ini aku akan mengirim kalian semua untuk dimakamkan bersama Cheng Yu. Apa? Paman, Mengapa? paman, Siapa kamu? Liontin Chung Yu. Mungkinkah dia anakku dan Cheng Yu? Mustahil. Cheng Yu dan anak itu sudah lama meninggal. Ah, aku tahu siapa dia. Dia putri-putri besar Shen yang hilang. lepaskan kami. Kami tidak mau uang. Ayah. Ini bukan urusan kami. Kami tidak kenal dia. Pikir bisa cari anak sembarangan untuk menipu aku.
Karena kamu punya barang peninggalan Cheng Yu. Keluarga Shen sama seperti keluarga Su. Pembunuh Cheng Yu. Ini dari ibu untuk Yaya. Orang jahat besar, kembalikan telurku. Aku tidak menaruh dendam padamu, mengapa kau mengkhianatiku? Tidak ada dendam atau kebencian. Sebelum Anda mengatakan itu, ingin tahu siapa saya? Lu Wang. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mengapa paman jahat ini terasa begitu akrab bagi Yaya? Berhenti, Lu Wang. Apakah kamu akan membunuh anakmu sendiri? Masih mencoba berbohong pada, sudah datang. Mari mati bersama. Ini. Rambat Yaya Cheng Yu. Untuk tes DNA. Luang, hentikan ritualnya segera atau kamu pasti akan menyesal. Kamu benar-benar putri dari aku dan Cheng Yu. Paman jahat ini adalah ayah Yaya. Lu Wang. Kamu pacari adikku dan tinggalkan dia. Sekarang kamu ingin melukai anaknya juga. Aku setia Cheng Yu hingga akhir. Adalah keluarga Shen yang menolak mengakuiku. Bersama Su Wenli. Buat istriku lompat tebing. Omong kosong semuanya. Kami tidak mencarimu, justru kamu malah balik menuduh. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan Luang yang menyakiti adik ketiga. Su Wenli, ini masalahnya. Bukankah seharusnya kau yang menjelaskan? Jangan sentuh mereka. Aku akan menceritakan semuanya. Shen Chengyue, awalnya saya tidak ingin dia mati. Su Wenli, sudah kubilang aku ingin memutuskan pertunangan, kenapa kau masih menggangguku? Kamu bukan anggota keluarga Shen, siapa mau dengan wanita simpanan sepertimu? Berikan aku anak itu. Setelah diurus, masih bisa menikah dengan keluarga Su. Anda bisa melupakannya. Aku mengirim orang untuk mengejarnya sampai tepi tebing. Aku pikir dia akan menyerah. Tidak disangka. Selalu membantu mencari orang. Bukan karena persahabatan. Takut kebenaran terungkap, membuatnya kacau. Bilang mereka lompat tebing. Bagaimana dengan Yaya? Itu aku benar-benar tidak tahu. Aku menemukan dari surat Chen Morian. Cheng Yu bertemu dengannya saat melarikan diri. Begitu rupanya. Luang, sekarang kamu bisa menghentikan formasi dan membebaskan keluargaku, kan? Syukurlah paman masih hidup. Yaya. Aku. Di mana ini? Kakak besar. Kakak kedua. Aku melewatkan sesuatu, Yaya. Maaf. Ayah tidak menjagamu dengan baik, beri ayah kesempatan lagi. Ayah. Ibu, dulu Yaya sangat takut kesepian. Sekarang, banyak orang bersama Yaya. Rindu sama ibu. Ibu, Yaya tidak takut lagi. Terima kasih sudah membawa Yaya ke dunia ini. Selesai.